Setelah dihitung 2/3 masa tahanan, Setnov mendapatkan bebas bersyarat 16 Agustus kemarin. Namun, Setnov masih harus wajib lapor sebagaimana aturan bebas bersyarat. Dia nih setelah keluar jadi maling, dia akan politik lagi dan karirnya itu dijamin 1000%. Apalagi kalau bilang hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, 18 Agustus 2025, hari kemerdekaan bagi maling. 18 Agustus. Kemarin kan 17 hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang 18 Agustus nih kita bahas konten hari kemerdekaan maling. Setia Novanto bebas bersyarat. Bahkan menurut oknum apa pejabat ya enaknya. Ya begitulah orang yang berwenang lah. Menurut mereka yang berwenang soal ngurusin Setia Novanto maling ini, Setia Novanto diklaim berkelakuan baik dan jadi motivator. Apa? Jadi motivator atau provokator, kan begitu kan? Ya kan? Nah, ini ada Setia Novanto maling, ya kan? Maling korupsi ini bebas. Aduh, maling EKTP, proyek EKTP yang merugikan negara sekitar 3 triliun lebih. Yang kejedot yang listrik ini ya kan? Maling EKTP merdeka. Ya kan? Setia Novanto merdeka, ya kan? Ujung-ujungnya rakyat kecewa. Ya ngapain kecewa? Ngapain? Enggak kecewa. Enggak kecewa sama sekali. Karena rakyat yang berada di barisan habaib dan ulama lurus itu enggak akan kecewa karena sudah tahu hasilnya. Ketika hukum buatan akal ditegakkan, ya begini hasilnya. Ya enggak ada kecewa, ngapain kecewa? Rakyat jangan kecewa. Umat jangan kecewa sebab sistem aturan demokrasi ini, thoriqoh ini, jalan demokrasi ini, sebenarnya ini adalah akar masalahnya, akarnya di situ. Ya kan? Kenapa bisa akar masalahnya? Karena di dalam demokrasi menganut paham kebebasan, persangsian, hukum, tindak pidana itu diatur berdasarkan akal, kebebasan, bukan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan hukum Allah. Ya kan? Ya kebebasan. Fasludin anil hayah, memisahkan agama dari hidup, kebebasan. Nah, demokrasi melahirkan banyak masalah. Akar masalah harusnya jadi common enemy, jadi musuh bersama. Sebab dengan adanya thoriqoh dan alat demokrasi ini, banyak maling-maling ya kan, semuanya sukacita. 5 tahun sekali. Ya kan kita kampanye sukacita, pemilu, segala macam, pilkada, pilgub. Kita selalu dihipnotis kan dengan sukacita, katanya pesta rakyat. Tapi yang pesta siapa? Rakyat atau wakil rakyat? Cie. Yang paling pulang dari penjara Setia Novanto bisa merdeka. Keluar dari penjara badan tegap, dada busung ya kan, enggak punya malu, ketawa-ketawa ya kan. Seakan baru keluar dari pertapa di Roro Kidul. Seakan dia ini ketawa-ketawa nyengir-nyengir seolah-olah baru ketemu Ratu Kidul ya kan. Dan beranggapan sudah jadi bayi lagi, enggak punya dosa gitu kan. Terus apa kabar otak? Apa kabar tiang listrik yang pernah ditabrak nih bocah ya kan, orang nih Setia Novanto. Nih dijamin nih karir dia nih setelah keluar jadi maling, dia akan politik lagi dan karirnya itu dijamin 1000%. Apalagi kalau bilang hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Bisa jadi kan kalau Setia Novanto bilang hidup Jokowi, nah Setia Novanto akan jadi presiden berikutnya nanti, ya kan? Dan wapresnya Gibran kan gitu kan. Pilih capres Setia Novanto, wapresnya Gibran kan. Yang penting satu mantra bilang hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Mantan ketua DPR, mantan ketua wakil rakyat ya kan, yang rakyat sama sekali nauzubillah haram jadah ya kan, merasa diwakili oleh orang-orang dan partai-partai model kayak gini ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Enggak merasa terwakili. Nah, mantan ketua DPR ini adalah maling proyek KTP. Akhirnya merdeka, menghirup udara bebas. Keputusan ini dilepas ternyata dari peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung pada Juli 2025 lalu. Dalam putusan MA itu Setia Novanto dikurangi dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan. Nah, dikurangin kan tuh dari 15 tahun jadi 12 tahun ya. Enggak dibunuh aja hukumnya, enggak dibunuh, enggak. Maling, enggak dibunuh. Lihat tuh ya kan, banyak tuh yang namanya curanmor, begal. Mereka dihakimi rakyat ya kan, dihakimi massa ya kan. Masa ini orang miliar-miliaran, triliun-triliunan dapat potongan pula ya kan. Dia akibat PK di MA. Diponis udah ponis kan ya kan.
Itulah bobroknya sistem demokrasi ala barat Yunani kuno ini, di mana regulasi hukum, regulasi aturan itu bisa banding, bisa PK, bisa KMA, bisa gerasi, bisa abolisi, bisa amnesti, bisa preketek, pret. Kalau dalam Islam nggak ada dicari-cari tuh ilatnya. Hukum potong tangan bagi pencuri, udah potong tangan lah. Nggak ada alasan apapun, nggak ada PK, nggak ada MA, nggak ada banding, nggak ada rusoh, nggak ada ilat, nggak ada. Potong tangan aja. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah marah kan sambil bilang, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, anaknya sendiri bahkan menantang nih, Nabi SAW menantang orang-orang kafir Quraisy itu kan, orang-orang yang notabene meragukan syariat Islam, ditantang nih, ya kan? Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Itu luar biasa presisinya dan akuratnya hukum Islam. Nggak bisa dibeli, nggak bisa direvisi, nggak bisa ditambah-tambahin, dan nggak bisa dikurang-kurangin, serta nggak bisa dihapus. Cuma karena negara kita bukan negara yang berdasarkan Islam kafah, tapi yang berdasarkan kepentingan, demokrasi ala barat Yunani kuno, crazy, ya kan? Kebebasan pahamnya, maka ya nggak akan ada ceritanya membuat agama sebagai fondasi negara. Karena dari akar masalahnya aja udah Fasluddin Anil Hayah. Nah, demokrasi yang melahirkan Fasluddin Anil Hayah, sekuler, memisahkan agama dari hidup, justru menjadi biang masalah. Walaupun maling proyek EKTP ini, Setia Novanto udah diponis 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara dengan perhitungan hukum, dengan potongan preketek dan lain sebagainya. Hari besar, lebaran lagi. Maka ia telah menjalani 2/3 masa pidana sehingga berhak mengajukan pembebasan bersyarat, begitu ceritanya. Merugikan negara hampir 2,3 triliun, dan dia sudah bebas akibat paham kebebasan yang dianut oleh negara ini, demokrasi ala barat Yunani kuno, menyuburkan korupsi. Jalan keluar dan solusi bagi persoalan yang ada bukannya nambah masalah, bukan namanya solusi, tapi nambah masalah. Terutama soal korupsi nambah masalah, ya kan? Demokrasi yang notabene lahir dari sekuler, dari Yunani kuno, dari abad 378 sebelum Masehi, masih dianggap sebagai kultus, masih dianggap sebagai diagung-agungkan, seolah-olah umat Islam ini miskin banget nggak punya aturan, gitu kan? Seolah-olah Allah itu miskin banget nggak punya aturan, seolah-olah Nabi SAW itu umi banget, ya kan? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis banget, sehingga nggak bisa bikin aturan. Padahal dalam Islam banyak aturannya, apalagi soal korupsi kan. Sejumlah langkah memberantas bahkan mencegah korupsi. Pertama, pemimpin di dalam sistem Islam kafah itu diangkat berdasarkan takwa. Iza amaru amiron ala jaisin au syariatin au sohu fi khosotihi bi taqwallah. Berdasarkan takwa fi khosotihi bi taqwallah. Berdasarkan takwa. Bukan orang yang asal-asalan, bukan orang yang nemu di comberan, bukan. Orang yang nemu di comberan, orang yang nemu di got, ya kan, belusukan, bukan itu. Tapi yang berdasarkan takwa. Apalagi orang yang main di bak sampah, ya kan, hanya sekedar satu rolling action, 1, 2, 3 action kamera, enggak sekedar gitu, enggak. Tapi berdasarkan takwa itu pemimpin. Nah, kedua, itu pertama. Kedua, pemilihan penguasa atau pejabat yang bertakwa dan zuhud, pengangkatannya harus menetapkan syarat-syarat yang notabene harus melanjutkan kehidupan Islam, harus memperjuangkan Islam secara kafah, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Nah, itu kedua. Nah, soal yang kedua ini khusus, itu Khalifah Umar bin Khattab aja menolak saat jadi pemimpin, menolak makan 2 lauk, ya kan? 2 lauk makan ditolak, ya kan? Apalagi punya anak nih. Khalifah Umar bin Khattab itu pernah punya anak. Anaknya itu digembalain, ya kan? Kemudian suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat unta gemuk di padang gembalaan, ya kan? Ketika dia tahu bahwa itu unta yang gendut adalah unta anaknya. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menjual unta itu. Nah, modal pokok untuk membeli unta itu diberikan kepada anaknya, lalu penjualannya dimasukkan ke Baitul Mal, ya kan? Dalam diri keluarga sendiri aja itu benar-benar dijaga saking takwanya. Nggak mau makan makanan haram, ya kan? Apalagi sampai makan makanan yang berdasarkan dari proyek food estate dan proyek-proyek yang ada diduga kuat, ya kan? Alutista, bansos, EKTP dan lain sebagainya macamnya. Itu kedua. Ketiga, melaksanakan politik secara syar'i dalam Islam. Politik itu bermakna menurut ulama mutabar Ahlussunnah wal Jamaah. Politik adalah maknanya riayah syariah, riayah sunil ummah. Yaitu bagaimana mengurus rakyat dengan sepenuh hati dan sesuai jiwa, pemimpin yang bertakwa, supaya kehidupan rakyat ini bukan hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa, tapi juga aturan yang bertakwa. Sehingga kebijakan politik di dalam Islam itu semua tunduk dan patuh taslim kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sekarang, tunduk dan patuh pada kepentingan oligarki, tunduk dan patuh pada pemilik modal, tunduk dan patuh pada para cukong, para bandar, para bohir, komunis atau apalah namanya. Nah, keempat terakhir, di dalam sistem Islam kafah, model-model maling seperti Setia Novanto ini
Nggak akan bisa dia tersenyum melambai-lambai, sumringah, merasa merdeka, habis bertapa dari Roro Kidul seolah-olah seperti baru keluar dari penjara KPK ya kan, ataupun tahanan koruptor dengan undang-undang tipikor ya kan. Dia bisa merasa seperti bayi baru lahir. Enggak, orang model kayak gini udah nggak ada. Karena penerapan di dalam sistem Islam apa? Sanksinya itu tegas dan memiliki efek jerak. Sanksi tegas diberlakukan demi memberikan efek jerak dan juga mencegah kasus serupa nanti berulang. Nah, hukuman tegas itu bukan hanya efek jerak, tapi juga dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, perampasan aset, pengasingan, cambuk. Bahkan kalau bisa oleh khalifah, kalau kebijakan yang benar-benar ada, itu koruptor dihukum mati. Oh, Cina kan ada hukum mati. Cina kalau beramal itu nggak ikut Cina. Beramal itu ikut tuntunan hukum syara. Ternyata di dalam Islam, kalau koruptor itu udah merugikan banyak hal, bukan hanya aset yang dirampas, tapi juga dihukum mati kan? Nah, itu tuntunan yang benar dan tuntutan yang benar, yang hanya berasal dari yang maha benar, bukan dari ini, dari akal buatan manusia. Demokrasi ala barat Yunani kuno. Kalau begini dipakai, jadinya hasilnya ya begini juga kan gitu kan. Kalau begini dipakai, tauhid dipakai, ya lurus jadinya. Sehingga negeri ini yang merdeka atas rahmat Allah. Jadi negeri ini negeri yang mengisi kemerdekaannya dengan hukum Allah. Jadilah negeri yang baldatun, thayyibatun, marabun, ghafur. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.